Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk hadir meskipun di sebagian tempat di Sidoarjo ada yang laporan hujan. Pak Legimin tadi kehujanan sama Bu Legimin, Bu Eva kehujanan, banyak juga yang hujan tapi masih diberikan kesempatan untuk hadir. Mudah-mudahan semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan, yang punya utang mudah-mudahan segera dilunaskan, yang masih membina sebuah hubungan mudah-mudahan segera dihalalkan, amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi kurang lebih 15 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Makanya mumpung sekarang, mumpung kita belum masuk Ramadan, siapkan stamina, sudah siapkan diri untuk semangat ibadah. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin, bahwa bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyiram, bulan Ramadan bulan panen. Sekarang kita posisinya sedang menyiram, berharap nanti hasil panennya banyak sehingga di bulan Ramadan tambah semangat untuk ngambil hasil panen itu. Di sisa bulan Sya'ban 15 hari ini kurang lebih, maka kita perbanyak ibadah untuk latihan menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan ini bulan penuh keutamaan. Salah satunya adalah dikatakan dalam hadis, iza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka semua pintu surga dibuka oleh Allah, semua pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah, setan-setan semuanya dibelenggu oleh Allah. Kenapa kok dikatakan pintu surga dibuka? Karena sedikit beramal pahalanya itu berlipat-lipat. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah gak semuanya ibadah. Enak kalau misalkan tidurnya orang puasa ibadah, habis sahur tidur sampai maghrib bangun. Tidur itu jika diniatkan menghindari maksiat, daripada saya ngegosip ngerasani orang, saya tak tidur, itu pahala. Jadi tidur yang seperti itu nggak sembarangan tidur. Tidurnya juga dengan adab-adab sesuai Rasulullah. Doa sebelum tidur, doanya gimana? Allahumma barik lana. Itu makan. Mau tidur kok makan? Ya bah, 1, 2, 3. Bismika Allahumma ahya wa bismika am. Ini tujuannya kita ngaji biar ngerti bedanya. Ya, bedanya kalau mau ini doanya ini, mau itu doanya itu. Kan pernah saya sampaikan, ada teman saya nggak pernah mimpin doa bingung. Kan itu harus nyambung sini, nyambung sini, nyambung sini. Pertama bagus, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, bagus. Wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal, wa maghfiratan ba'dal. Allahumma hawwin alaina fi sakarah. Maut tok awalane.
Bingung, habis itu bingung. Apa iki? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa masuk kamar mandi dibaca. Bener, artinya bagus. Ya Allah, aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan. Tapi kan orang-orang ngerti, loh, kayak pernah denger. Ini serius ini. Kenapa? Gak ngerti ilmunya. Nah, ketika kita masuk bulan Ramadan, sedikit beramal, pahalanya banyak. Tidur yang seperti yang saya jelaskan, pahalanya juga banyak. Bahkan kalau misalkan kita ibaratkan, bulan Ramadan itu ibarat obral pahala. Ibarat pasar, obralnya besar-besaran. Makanya kalau ada orang yang nggak beli, sedangkan pada waktu ada obral besar-besaran, maka orang itu termasuk orang yang rugi. Makanya dikatakan akhirnya ditutup pintu-pintu neraka, karena orang-orang sekarang pada waktu itu lagi berlomba-lomba untuk mendapatkan apa? Pahala. Sehingga sedikit yang bermaksiat, sedikit meskipun tetap banyak. Itu pun biasanya orang yang bermaksiat di bulan Ramadan nyalahkan setan. Setan jadi kambing hitam, padahal sudah dijelaskan semua setan dibelenggu. Berarti siapa yang penyebab maksiat? Dirinya sendiri. Karena setan itu kan ada dua. Ada setan dari jenis jin, ada dari jenis manusia. Makanya dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Kalau setan dari jenis jin gampang, bacakan ta'awud kabur, dibacakan ayat kursi lari, bacakan surat An-Nas lari hangus. Tapi kalau jenis manusia, dibacakan ta'awud hafal, dibacakan surat An-Nas hafal, bacakan ayat kursi hafal. Gak bisa dikasih ayat, cuma apa? Kursinya diangkat, dilemparkan. Itu caranya. Mudah-mudahan semuanya disampaikan ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, man taqarraba fihi bi khuslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan pahala melakukan perbuatan yang wajib. Melakukan kesunahan, pahalanya wajib. Melakukan kewajiban, dikatakan lagi di sini, kalau ada orang yang melakukan kewajiban, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Melakukan kewajiban, pahalanya sama seperti 70 perbuatan wajib. Dilipat gandakan. Melakukan sunnah dapat pahala wajib. Melakukan pahala perbuatan wajib mendapatkan 70 pahala wajib. Banyak obral pahala. Bahkan dikatakan lagi dalam sebuah hadis, fil jannati, di surga itu, samaniyatu abwabin, ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan, ada satu pintu namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, gak ada yang bisa masuk ke pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Khusus orang berpuasa bisa masuk, selainnya tidak bisa. Jadi pintu surga ini ada 8. Ada orang yang rajin sholat wajib, istiqomah, sholat sunnahnya nggak pernah ditinggal, masuk, namanya pintu babus sholah, pintu sholat. Dipanggil nanti Suhermanto karena rajin sholat, dari pintu sholat. Freddy dari pintu sholat dipanggil, ternyata cuma sholat Idul Fitri toh. Ya enggak, harus full lengkap. Orang yang istiqomah sholat, pintu sholat. Ada lagi orang yang rajin puasa, tadi pintu ar-rayyan namanya. Ada lagi orang yang berjihad dengan orang kafir Quraisy misalnya, ya, sahabat-sahabat, atau orang yang berjihad melawan orang-orang kafir, itu ada namanya pintu jihad. Ada lagi orang yang rajin sedekah, pintu sedekah. Ada lagi orang yang berhaji, diterima hajinya, ada pintu haji. Ada yang suka memaafkan orang yang salah, namanya pintu pemaaf. Ada yang masuk surga tanpa hisab, namanya pintu aiman. Ada lagi yang senang hadir majelis zikir, senang hadir majelis ilmu, itu namanya pintu ilmu atau pintu zikir. Itu akan manggil. Bisa jadi satu orang dipanggil dari banyak pintu. Karena Abah Ipin misalkan rajin sholatnya,
rajin sedekahnya, berangkat haji, ikut jihad, ikut majelis ilmu, majelis zikir, manggil semuanya, Abah Ipin, pintu 1. Pintu 2, Abah Ipin dipersilahkan maju 2, masuk pintu 2. Abah Ipin masuk pintu 3. Akhirnya semua 8 pintu manggil. Bingung Abah Ipin, saya masuk kemana nih? Biar adil masuk ke neraka. Ya jangan ya. Ya jangan ya. Jadi bisa jadi satu orang dipanggil 8 pintu. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam 8 pintu, dipanggil melalui 8 pintu. Amin ya rabbal alamin. Makanya siapkan. Yang rajin tetap hadir majelis ilmu. Ada 2 kegiatan yang insya Allah sebelum Ramadan. Yang pertama, undangan dari Musola Nizar. Pak Effendi sebagai ketua takmir ngundang kita ya, Musola Nizar mengadakan Isra Mi'raj dan Magengan. Insya Allah dihadiri Kiai Haji Sukron Jazila. Beliau itu ngisi di TVRI, ngisi di Radio El Victor, ngisi di JTV, ngisi di TV 9 ya. Jadi monggo hadir hari Sabtu malam Minggu di Musola Nizar. Diundang siapa? Yang hadir di sini semuanya diundang, ibu-ibu dan bapak-bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus sebagai pertemuan sebelum masuk Ramadan, kegiatan Al-Anwar untuk tanggal, ini penting semuanya. Tanggal berapa ya? Berapa? Bukan Selasa. Selasa tanggal 5 ya. Tanggal Selasa tanggal 5 itu Magengan Al-Anwar. Tapi magengannya modelnya beda. Mohon support dari yang lain. Gimana? Ini kebetulan tempatnya di Masjid Sukri Adenan, tapi kita posisinya standar. Cuma nanti sholawatannya sampai jam setengah 10 makan-makan sampai jam 10. Makan-makannya sistemnya gimana? Sistemnya monggo bagi yang punya rezeki bawa apa saja. Punya gorengan bawa semuanya. Kumpulkan aja ke siapa? Ke tim khidmat. Kumpulkan nanti disiapkan. Dipanjang kayak makan bareng-bareng biar nanti fotonya bagus. Minimal fotonya ya. Gak ono sing dimakan, gaya makan aja. Gitu nggih? Jadi bagi yang punya rezeki, saya beli gorengan, boleh. Gorengannya 10.000, boleh. Ya. Saya bawa aqua Ustaz, boleh. Saya bawa suami saya, boleh ya. Ya apa suaminya dibawa itu gunanya apa? Saya bawa istri tetangga katanya Abah Ipin, boleh. Suruh ngaji maksudnya ya. Jadi bawa monggo ibu-ibu, bapak-bapak apa saja bebas ya. Gak usah bawa sejumlah 150, enggak, nanti dikumpulkan seadanya kita makan bareng. Yang penting bukan makannya tetapi kompaknya, kumpul-kumpulnya. Nggih, mudah-mudahan kita nanti istiqomah ngumpul sampai di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi Sabtu undangan Nizar, Selasa Al-Anwar disiapkan. Abah Ipin bawa apa? Hah? Belum tahu. Bawa pacar. Boleh. Langsung waktu itu langsung dihalalkan, boleh. Oke, jelas nggih? Untuk Selasa monggo bawa apa saja. Sebelum masuk ke masjid kumpulkan ke siapa? Tim khidmat. Nanti biar diatur wis disusun sakarepe makan bareng-bareng seadanya, nggih? Gak dapat ya sudah, duduk-duduknya insya Allah berpahala. Oke, siap semuanya? Mudah-mudahan disampaikan semuanya ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Terus terakhir, info terakhir, di bulan Ramadan tetap Selasa ada, cuma tidak memberatkan. Ustadz saya capek ngantuk habis, boleh, nggak apa-apa. Ustadz saya mau hadir nemeni Ustadz untuk istiqomah salawatan, boleh ya. Jadi wes standar aja, nyantai aja, nggak usah terlalu dijadikan beban. Ustadz pokoknya saya selalu istiqomah, boleh. Faham semuanya? Waktunya tidak boleh lama. Kenapa? Biar sahurnya tidak kesiangan. Habis tarawih di Nizar itu tempatnya Nizar terus. Tarawih di Nizar itu cuma ngambil 8 rakaat. Witirnya 3. Yang ngimami saya. 2 rakaatnya 1 menit. Berarti kalau 8 rakaat
4 menit selesai. Enggak, insya Allah jam 8 sampai jam 9:15 atau maksimal itu setengah 10 harus bubar semuanya. Biar bisa persiapan untuk apa namanya? Sahur, oke? Nggak usah bawa-bawa bendera dulu, wes, yang penting sholawatannya, istiqomahnya. Kenapa kok masih ada? Saya khawatir kalau terbiasa sudah nggak ada, hilang istiqomahnya. Kenapa? Istiqomah itu berat. Jadi bukan rindu saja yang berat, katanya Dilan, ya, tapi istiqomah yang berat itu yang akan saya jaga, saya bantu semuanya. Kalau saya nggak ada temannya, nggak isok juga istiqomah. Makanya saling membantu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah tetap didampingi oleh para ustadz-ustadz semuanya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagi yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak ada, lanjut sholawatan. Ustadz, saya mau tarawihnya di Musola Nizar. Boleh. Ustadz, saya tarawihnya di Masjid Sukri Adenan, terus ke Nizar. Boleh. Ustadz, saya datangnya waktu sahur. Boleh. Bebas wes pokoknya. Kalau Al Anwar bebas. Ya. Ustadz, saya sahur di rumahnya Ustadz. Ngawur aja. Itu sing berat. Sahur kok. Ya, Pak Rustam silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di itu ada doa. Di situ ada warga non muslim yang ikut dan nulis untuk apa ya? Doa. Itu hukumnya gimana? Iya. Saat megengan biasanya kan masjid-masjid yang mau kirim doa gitu kan. Kalau kita kirim doa kan nggak nunggu megengan kan, setiap Selasa kirim doa terus, ya. Abah Joni sampai berbusa mulutnya baca 200 ya, tapi orangnya nggak hadir, banyak itu. Tapi nggak apa-apa, kita ini wes nyantai aja, nggak hadir boleh, ya. Tapi insya Allah yang masuk surga ya, yang didoakan itu ya. Sing meninggal yang didoakan masuk surga, sing nggak hadir ya cuma nonton gitu aja, ya. Ternyata ada warga non Muslim juga ngelis nama-nama non-muslim untuk didoakan. Apakah boleh? Hukumnya haram mendoakan non-muslim. Saya ulangi, dengarkan baik-baik, penting. Mendoakan non-muslim hukumnya haram. Boleh mendoakan non-muslim dalam 2 kondisi. 1, kondisi dalam urusan dunia, ya, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan sehat, boleh urusan dunia. Tapi kalau urusan ya Allah ampunilah si ini, tapi non muslim, haram hukumnya. Atau yang kedua, urusan memintakan hidayah, ya Allah mudah-mudahan si fulan ini dapat hidayah bisa masuk Islam, boleh. Cuma 2, selainnya tidak boleh. Makanya kalau ada list doa di Al Anwar, kalau ada non muslim jangan ditulis, nggih. Kasihan Abah Joni yang mendoakan, ya. Nanti Abah Joni ya enggak, Abah Joni enggak ngerti, aman. Ada pertanyaan yang lain? Sikapnya gimana? Kalau ngerti enggak kalau si ini non muslim? Gabung juga? Nanti gini caranya. Khususon ila arwahi, misalkan fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan, ini sing Islam, wa fulan 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 illa fulan, kecuali iki alfa, kan enggak. Sallu ala Nabi Muhammad.